Hello filmmakers, welcome to Daunat Films. Di minggu lalu kita udah bahas tentang sebuah kamera murah dan cara ngoptimalinnya. Dan gue udah janji di video itu bahwa gue akan ngulik color gradingnya spesial. Nah, tapi kalau kalian misalnya belum cek videonya, langsung aja cek videonya. Karena di sana banyak cara-cara basic yang kalian kudu lihat nih. Oke, nah kita akan masuk ke color grading tutorialnya. Tapi sebelumnya, gue pengen kenalin kalian benda di belakang gue. Nah, kali ini gue color gradingnya pakai layar monitor dari BenQ, yaitu BenQ SW270C. Seperti namanya di sini 270, berarti di sini pasti dia punya screen size 27 inch. Dan juga screen size 27 inch ini punya resolusi di sini 2K. Yang pastinya ini tajam banget ya, dengan jarak pandang sekitar 30 sampai 40 cm. Kalau dari 50 cm lebih tajam lagi. Kalau dari 3 meter, kalau cuma resolusi-resolusian juga bisa. Tapi spesial dari BenQ ini adalah dia color akurasinya. Color akurasinya ini udah 100% sRGB, Adobe RGB-nya di sini 99% dan juga 97% DCI-P3. Nah, nggak cuman color akurasinya aja, di sini dia udah Pantone dan juga Kalman validated. Kalau untuk color grading, layar ini juga udah recommended banget karena ya itu tadi, color akurasinya udah tinggi, deltanya bahkan kurang dari 2. Dan kalau misalnya kalian tipikal colorist yang suka ganti-ganti color profile untuk melihat output yang kalian mau, nah di sini juga dilengkapi dengan hotkey fisik yang kalian bisa pakai untuk ngatur kecerahan atau untuk ngatur color profile-nya. So, thank you buat BenQ yang udah ngirimin layar ini buat kita bikin tutorial ini. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya, masuk ke DaVinci Resolve. Oke, selamat datang di aplikasi DaVinci Resolve. Di episode kali ini tuh kita bakalan bikin dari footage kayak gini doang, kayak gini asli, ini pucet, tidak tajam, kontras di mukanya aneh gitu-gitu. Kita akan bikin jadi kayak gini. Apa aja yang ada di sini nanti kita akan kulik. Tapi kurang lebih yang akan kita pelajarin adalah kita bikin warnanya jadi balance ya, dengan bantuan LUT. LUT-nya juga bukan LUT orang yang kayak, oh kita punya LUT akan bikin color grading bagus. Enggak, ini lebih ke cine style, yaitu bawaan dari kamera Canon-nya ini dijadiin warna normal. Dan ini enggak serta-merta jadi normal. Kalau kalian kasih LUT-nya, dia akan jadi kayak gini. Kita harus nanti stabilin jadi kayak gini. Nah, lalu selain itu juga kita akan color grade bagian background, tapi mungkin nanti kita akan mulai dari skin tone, lalu kita akan lanjutkan dengan detail lainnya seperti dedaunan ini. Lalu mungkin kita akan color grade bagian bibirnya dan kita akan bikin backgroundnya lebih bagus. Lalu selanjutnya kita bisa bikin vignette di belakangnya supaya kameranya ini terlihat lebih tajam, tapi macam-macam juga, ada orang nggak suka vignette dan itu bebas banget. Lalu kita color grade overall-nya. Supaya apa? Supaya kameranya ini meskipun kamera murah, tapi di-push demikian rupa. Dan selanjutnya nanti mungkin kita akan coba untuk bikin wajahnya yang kayak biasa gini jadi lebih tajam gitu, lebih ada kontras, lebih bersih dan lain-lainnya. Oke, langsung aja kita mulai dari nol di DaVinci Resolve. Pertamanya buka dulu aplikasi yang namanya DaVinci Resolve ini. Pastikan komputer kalian juga kuat ya. Oke, langsung aja kita coba buka footage kita. Cara masukin footage-nya gampang banget, tinggal drag and drop, and semua aplikasi juga kayak gini sih sekarang, mostly drag and drop. Seperti ini. Yes, selalu change aja sesuai timeline-nya, sesuai dengan project-nya. No problem, karena di sini kita pakai settingan Canon. Nah, seperti yang kalian lihat ini Canon beneran, dan langsung aja yuk kita coba masukin ke sini. Kita langsung cut aja ke bagian yang kita pengen. Biasanya gue color grading itu semuanya color grade dulu, baru nanti gue edit, karena satu, PC ya lumayan mendukung. Selebihnya lebih karena biar efektif aja, karena gue akan lanjutin nanti di Premiere Pro. Oke, masukin kayak gini. Biasanya kita ambil sampel, kita cuma mau edit sekitar berapa detik ya, sampai sini aja ya. Jadi kayak misalnya di sini everything sampai everything, tinggal klik Ctrl B,
Ctrl B and then hapus yang kanannya. Kalau misalnya kalian mau videonya sepenuhnya juga nggak apa-apa, sama aja. So langsung aja kita masuk ke bagian color. Kalau tadi diedit, sekarang di color. Make sure juga teman-teman kalian udah nonton video tentang DaVinci Resolve dari awal hingga akhirnya ya, biar kalian lebih paham lagi gitu gimana cara kerjanya dan lain-lain. So langsung aja kita mulai. Yang pertama kita akan masukin dua nodes di sini ya. Notes yang sini sama yang sebelumnya. Nah, di sini biasanya gue akan pakai conversion. Jadi gue akan pakai converter. Nah, di sini biasanya gue pakai color space transform. Ini bebas ya, mau pakai manual atau cara yang otomatis kayak gini. Karena kalau yang otomatis kayak gini juga ya bisa-bisa aja gitu. Atau bahkan kalian pakai LUT. Nah, kalau misalnya kamera kalian udah terdaftar di sini, ya pakai ini boleh. Tapi kalau misalnya kameranya nggak terdaftar, kita mendingan hapus aja dan kita cari di internet. Nah, misalnya di sini kita cari CineStyle to Rec 709. Ini untuk konverternya. Nah, kita langsung aja check out dan ini gratis ya guys. Jadi langsung aja kalian download di sini. Oke, tinggal kita download aja filenya dan kita udah dapet Canon CineStyle to Rec 709. Nah, ini boleh pakai kayak gini, boleh juga cara manual. Cara manual udah pernah gue ajarin di basic color gradingnya. Nah, ini tinggal kita taruh aja di satu buah folder, misalnya di tempat ini juga, sama aja. And then, di sini kita buka LUT. Di LUT, lalu kita buka misalnya open file location kayak gini. Lalu kita sedikit mundur di bagian LUT, lalu kita masukin Canon, let's say. Canon. Nah, Canon, lalu kita masukin LUT yang tadi kita udah download gitu ya. Tinggal masukin LUT ini ke sini. And then lalu kita refresh aja kayak gini dan dia bakalan langsung masuk ke sini Canon. Dan ini dia yang bakalan kita pakai. Nah, tentunya kita butuh scopes ya di sini untuk ngelihat kira-kira composition warnanya seperti apa. Dan kita bisa langsung lihat bahwa di sini ternyata underexposed. Makanya ketika kita underexposed tapi kita udah kasih LUT kok belum pas, kita harus tambah sebelumnya di sini untuk ngekoreksi underexposed-nya. Misalnya di sini kita naikin gain-nya atau gamanya juga bisa, tapi gamma kayaknya terlalu lebar. So kita naikin aja gain-nya. Jadi gain-nya udah pada naik ke sini, lalu lift untuk ngangkat bagian bawahnya sampai ke tengah-tengah. Nah, jadi dengan kayak gini kita bisa koreksi warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, di sini masih ada red yang terlalu tinggi dan gue yakin banget ini warna kulit. So, highlightnya kita kurangin dikit. Jadi supaya warna kulitnya ketolong. Tapi jangan terlalu banyak karena nanti akan ngilangin detail dan lain-lainnya. So, di sini udah pas ya dapatnya ya. Oke, segini. Kalau misalnya kalian masih mau naikin lagi shadow-nya boleh. Karena masih underexposed sebenarnya. Cuman karena mostly warnanya di sini agak gelap, jadi nggak apa-apa, it's normal. Oke, normal ya. Oke. Lalu ini kita sebenarnya udah lumayan dapat nih warnanya segala macem. Udah dapat lah, tinggal kita optimalin aja. Oke. Lalu biasanya gue juga di sini gue tambahkan satu korektor lagi di awal banget. Nah, nanti gunanya untuk ngerapiin wajah misalnya. Untuk face refinement ini bisa kita kecilin teman-teman, don't worry. Oke, kita geser dikit. Lalu kita, nah seperti ini. Oke, ini nanti untuk face refine nanti belakangan. Ini untuk color correction ke LUT-nya. Jadi LUT-nya udah ada nih, CineStyle to Rec 709, tapi harus kita rapihin sedikit lagi. So jadilah seperti ini. Dari yang kayak gini, lihat ininya wah underexposed banget sampai akhirnya jadi sedikit lebih normal seperti ini. So warnanya udah kebentuk, udah lumayan kebentuk, udah jadi dikit. Selanjutnya adalah kita tambahkan lagi korektor di sini. Nah, ini bisa kalian pencet Alt S ya. Alt S untuk nambah ke kanan. Misalnya kayak gini. Nah, lalu kalian juga bisa pencet Alt P
untuk dia ke bawah, tek tek kayak gini. Nah ini disebut dengan paralel ya. Nah kita akan coba mainin paralelnya. Kita lihat dulu ya kira-kira seberapa banyak sih yang kita butuhin dari sini. Pertama background, jelas kita pengen emphasize color backgroundnya. Lalu di sini kita pengen warnain kulitnya sedikit. And then mungkin kita pengen atur warna hijau di sini biar lebih mantep. Lalu juga warna bibir. Jadi kita butuh 4. Kita Alt P 4 kali. Jadi jadilah seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Nah lalu di terakhir gue pengen, di terakhir gue pengen Alt S 1 kali lagi. Ini untuk global adjustment dan juga vignette. Nah, kita hilangin dulu. Nah, di sini kita pengen global adjustment dan juga vignette. Nah, kita udah punya. Lalu kita terakhir mungkin akan kita vignettein dulu ya. Jadi kita akan bikin seperti ini. Kenapa gue pilih di agak awal-awal gini, bukan di terakhir banget ngevignettinnya, supaya kita punya gambaran pas kita grading nanti. Karena at the end of the day, endingnya bakalan kita vignettein juga. Kalau misalnya kita detailnya belum kasih di awal, akan agak susah. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini masih belum ke invert ya. Jadi kita invertin dulu, seperti ini. Jadi kita invert. Lalu di sini, ini kita turunin detailnya. Let's say kayak gini ya teman-teman. Nah, gainnya kita turunin juga. Jadi area-area yang sampingnya ini dia akan lebih gelap sehingga ya lebih membuat kamera kalian terlihat lebih detail gitu. Karena sebenarnya aslinya dia nggak terlalu detail. Dengan ditambah seperti ini, mudah-mudahan bisa membantu supaya agak lebih detail. Oke, coba kita lihat before afternya. Oke, before after, Ctrl D ya, tuh. Oke, siap. Nah lalu sekarang kita isi dalamnya, kita isi isiannya. Pertama gue pengen qualify dulu warna kulit di sini, seperti ini. Oke, kelebihan segini aja deh. Ya nggak apa-apa lah, yang lain-lain masih agak kena dikit nggak apa-apa. Lalu gue akan tambahkan di noise sedikit dan hilangin highlightnya lagi. Nah sekarang warnanya bakalan gue atur misalnya agak ke sini. Nah untuk warna kulit gue usahain gue menggunakan vector scope karena akan kelihatan di sini ya. Nah ini dia skin tone indicatornya kita nyalain biar kita tahu warna skin tone-nya yang bener. Lalu kita coba arahkan pakai gain. As you can see ya, begitu kita gerakin dia akan kelihatan seperti ini. Nah kita arahin aja, kita lurusin. Dan ya warnanya segini, tapi tentu kita nggak akan tebel segitu, so kita gunakan key inputnya last ya segini, before after nggak terlalu kelihatan tapi akan kelihatan di detailnya nanti ya, dia lebih orange. Preferensi ya, kalau kalian pengen turunin lagi juga boleh, tipis aja kayak 0,1 gitu. Tapi yang penting color dari kulitnya itu udah kelihatan. And then di sini mungkin kita akan atur warna dedaunan ini, bisa juga. Soalnya kadang-kadang warna hijau tuh menyolok sendiri gitu. Jadi kalau kita nggak atur, ya akan jelek. Nah jadi kita agak warnain aja supaya dia greennya masih agak kelihatan, tapi lebih ke arah biru gitu. Oke, seperti ini. Ya, before after. Jadi dia keluarin aja warnanya. Oke, lalu sekarang warna bibirnya seperti yang kalian lihat ini. Kelemahan kita di sini adalah ini gambar 8 bit dan ini sangat-sangat sebenarnya nggak proper untuk color grading. Tapi kita kan judulnya memaksimalkan ya. Nah, seperti ini misalnya. Lalu kita denoise lagi supaya detail-detail lain nggak kena. Lalu karena posisi badan gue di situ terus, ya udah gue tandain aja. Pokoknya area ini bibir nggak mungkin lah gue kesini-sini. So bibirnya di situ aja. Nah lalu bisa qualifiernya bisa lebih detailin dengan kayak gini misalnya. Oke. Seperti ini bibirnya. Lalu kita naikin lagi warna gain dari bibirnya misalnya ke merah. Oke.
Lalu kita balikin lagi ke parent dan kita turunin kadarnya ya, key outputnya. Oke, before after. Jadi nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu detail banget, cuman membantu gitu. Jadi kalau kita tandain part 3 ini, itu before-nya kayak gini, hasilnya kayak gini. Sangat nggak terlalu kelihatan sebenarnya, cuman yaitu details matter. Lalu sekarang background itu bagian belakangnya ya, ini semuanya. Karena depannya udah kita layerin, jadi belakangnya otomatis akan ngikut kalau misalnya kita arahkan ke sebuah warna. Misal kita agak bikin greenish, dia akan ikut greenish. Kalau kita bikin dia bluish, dia akan ikut bluish. Dan ini preferensi lagi teman-teman. Kalian bisa gunakan preferensi warna yang kalian mau. Misal mau greenish ya juga bisa. Mau dibuat bluish juga bisa. Kalau gua lebih pengen greenish sebenarnya, tapi ya greenishnya nanti tetap harus dikurangin lagi kadarnya. Jadi mungkin dibuat greenish tapi kadarnya udah sangat berkurang. So, ini udah kelihatan dari sini sampai sini. Hasilnya beda jauh ya. Dan juga di global adjustment nantinya mungkin kita akan tambahkan. Di sini kita akan tambahkan sedikit sharpness. Jadi supaya lebih sharp. Tapi jangan sampai tebel banget karena dia nggak setajam itu aslinya dan bakalan rusak malah jadinya. So kita bikin kayak gini. Nah karena dia tajam muka gue jadi kelihatan kusem. Nah makanya di sini gue pakai namanya face refine. Kita search aja di OpenFX face refine. Nah lalu kita klik analyze saja. Nah kalau misalnya kalian masih mau nungguin, ini nggak harus sampai selesai, at least kalian bisa cancel aja sampai titik tertentu, baru nanti lanjutin analyzingnya. Dia kayak tracking sih, jadi sekali analyze dipakai untuk selanjutnya gitu. Oke, sekitar 1 menitan kita tadi analyzing. Sekarang kita coba optimalin ya. Nah ini bisa kalian klik show overlay. Nanti nextnya gue akan jelasin detail, tapi di sini gue cuman akan naikin amount-nya aja sama turunin scale-nya. Nah, lalu di sini gua akan tambahkan kontras biar dia lebih ada kontrasnya. Jadi ini tuh kayak mentajamkan kamera yang ya sebenarnya harganya murah banget gitu. Jadi kalau kita buat before after. Nah, mukanya pun bisa kebentuk gitu dari sini. Oke, lalu selanjutnya adalah kita optimalin hal-hal yang mau kita push lagi. Let's say skin tone nih, tadi kan kita udah agak perubahan dikit, pengen dibikin gimana. Nah itu waktunya kita kerja lagi di sini untuk correction overall dari semuanya. Kayak oke, skin tone-nya kayaknya gue naikin dikit, and then warna biru di sini kayaknya udah mulai nggak relevan, kayaknya gue bisa ganti atau gue bisa gelepin supaya dia dramatik. Lalu di belakang ada windownya kalian mau tipisin atau mau lebarin feathernya. Jadi ditipisin tapi dilebarin feathernya, itu juga bikin satu efek tertentu ya. Nah lalu ini juga bisa kalian lebarin, atau misalnya di warna terakhir di bagian overall color gradingnya, di bagian global adjustmentnya ini di warna terakhir kalian masih mau tweak lagi. Let's say gainnya pengen kesini, liftnya pengen kesini, boleh banget. Itu preferensi ya, tapi yang penting proses di awalnya tadi sampai di tahap akhirnya udah beres gitu. Dan itu dia, dari hasil warna kayak gini jadi bisa kayak gini. Nah itu tadi dia guys, kita udah editing di DaVinci Resolve dari awal sampai akhir. Seperti yang kalian lihat tadi ya, yang terpenting itu notes yang mana? Semua notes penting, bahkan notes terkecil untuk mewarnain bibir itu juga penting. Buat kalian yang pengen ngebersihin wajah, monggo, ini adalah sebuah fitur yang bagus banget menurut gua. Oke guys, itu aja untuk episode kali ini. Thank you BenQ yang udah ngirimin layar ini. Sekali lagi thank you banyak, ini layar yang enak banget. Oke, itu aja guys untuk episode kali ini. Thank you for watching and always you say out of the box. Yeah.